Saya kaget juga lihat foto cuplikan video itu sih gitu, dan nggak nyangka segitunya ya, artinya separah itulah. Dia nggak pernah cerita, ini lalu band dia tuh nyimpen mendem ya, maksudnya aku banyak tahu itu dari media. Dia bilang dia nggak pengen membuka-buka aib atau mantan pasangan karena nanti efeknya nggak bagus gitu, dan akhirnya terpancing lagi oleh situasi yang mau nggak mau dia harus bersikap membela diri lah. Kisru antara Ruben Onsu dan Sarwenda sepertinya masih belum menemukan titik akhir. Setelah Sarwenda menyampaikan klarifikasinya, pernyataan tersebut justru kembali memancing perdebatan. Sebab, dari pihak Ruben, Minola Sebayang tak tinggal diam. Kuasa hukum Ruben itu perlahan mengungkap sejumlah fakta yang disertai bukti, seolah ingin meluruskan berbagai hal yang sebelumnya disampaikan oleh Sarwenda. Bukan hanya Minola, sosok Betran Peto atau Onyo juga ikut menjadi sorotan. Lewat unggahan di media sosial, putra angkat Ruben dan Sarwenda itu dianggap memberikan reaksi yang kemudian dikaitkan dengan pengakuan Sarwenda saat tampil di podcast Denny Sumargo. Situasi ini pun akhirnya membuat Nanda Persada ikut angkat bicara. Sebagai mantan manajer yang pernah begitu dekat dengan Ruben maupun Sarwenda, Nanda mengaku masih sulit mempercayai apa yang kini terjadi. Apalagi setelah sejumlah hal mulai dibuka ke publik, termasuk video CCTV yang disebut-sebut memperlihatkan sisi lain dari sosok Sarwenda yang selama ini mungkin belum banyak diketahui publik. Nggak tahu sih ya, karena kan apa yang terjadi di dalam rumah itu, setiap rumah tangga kan punya masalah sendiri. Aku juga kaget melihat tayangan itu yang dia segitu histerisnya gitu ya. Sebabnya apa aku nggak tahu, aku juga nggak mau menghakimi itu juga. Mungkin ada hal yang membuat beliau sangat histeris dan emosi itu aku nggak tahu ya. Yang pasti jangan membuat statement yang akhirnya orang lain membuktikan itu gitu. Setahu aku marah biasa aja dia kalau ada masalah gitu ya, ada konflik ya marah biasa. Aku baru kali itu lihat seorang Wenda semarah itu, makanya kaget sih. Makanya aku kalau ngobrol sama Ben itu, Ben, apa yang kita nggak tahu nih Ben, apa yang bisa kita support, nggak usah biar aja itu jadi masalah gue. Dia bilang tuh pengen selesai dengan baik-baik Ben. Wah kalau dibongkar semua nanti rame lah gitu. Kan juga Ruben udah ngomong di saat tayangan podcast satu, kalau jeli ada hal yang kalau Ruben ungkapkan itu kan geger sih Indonesia. Orang akan bereaksi keras untuk sikapnya seorang Sarwenda. Itu yang dijaga sama Ruben. Nah aku pengen ini nggak sampai keluar gitu. Nggak tahu itu apa gitu ya. Jangan sampai kasihan anak-anak. Nggak ada tuh justru, baik aku, teman-teman, manajemen dan lain-lain itu kan bertahun-tahun ya sama mereka ya. Kita nggak pernah dengar ada ribut-ribut yang gimana gitu. Makanya kaget juga lihat foto cuplikan video itu sih gitu, dan nggak nyangka segitunya ya, artinya separah itulah. Dia nggak pernah cerita, ini lalu Ben dia tuh nyimpen mendem ya, maksudnya aku banyak tahu itu dari media. Kemarin ketemu sama dia ngebahas tentang kajian ya, ngebahas tentang yuk tiap Kamis malam kita ada pengajian sini, kita ngobrol. Lalu nggak ada tuh ngebahas kasus, ngebahas seperti ini. Dia bilang dia nggak pengen membuka-buka
aib atau apa mantan pasangan, karena nanti efeknya nggak bagus gitu kan, apalagi harus rame-rame di sosmed dan media. Jadi ini akumulasi kan dari awal gitu, dan akhirnya terpancing lagi oleh situasi yang mau nggak mau dia harus bersikap membela diri lah. Namun yang menjadi perhatian Nanda Persada ternyata bukan hanya soal video pertengkaran yang kini beredar. Sebagai sosok yang pernah begitu dekat dan mengenal Sarwenda, Nanda mengaku cukup terkejut setelah mendengar sejumlah cerita yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ia ketahui. Salah satunya mengenai Thalia, putri kandung Ruben dan Sarwenda, yang disebut sempat dibawa ke psikolog setelah Betran Peto hadir dan diangkat menjadi bagian dari keluarga mereka. Mendengar hal tersebut, Nanda pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia bahkan mengaku khawatir persoalan yang semakin terbuka ke publik ini justru akan melebar kemana-mana, sebab dibalik semua polemik yang terjadi, ada nama Betran Peto yang kini juga ikut terseret. Terlebih, Onyo sudah semakin dewasa dan tentu memiliki perasaan serta kehidupan yang harus dijaga. Aku khawatir hal kayak gini makin lebar kemana-mana, kan aku diingetin. Ini Ruben di podcast aku, itu dia ngomong fokus dia soal anak-anak. Tapi ketika masalah anak-anak itu diungkit-ungkit, diusik gitu ya, pasti Ruben akan bereaksi. Aku kasihan sih katanya Onyo yang segitu setia mendampingi Ruben, dikala Ruben itu lagi merasa sendiri, jauh dari anak-anak, akhirnya terbawa-bawa dan dituduh lagi macam-macam gitu ya. Ini kan tuduhan yang serius ya. Yang aku tahu justru dengan adanya Onyo tuh kehidupan mereka dulu lebih berwarna, lebih seru, adik kakak yang baik, saling sayang gitu. Aku nggak nyangka sih ada statement seperti itu. Dan itu harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan, itu akan menyangkut nama baiknya Onyo. Saya nggak tahu sih ya. Mungkin nggak sih anak yang di bawah umur tiba-tiba ada tambahan satu orang lagi di rumah itu, kan rumah tuh rame tuh. Ya, terus apakah dia nggak justru sebaliknya happy punya teman main? Dia hanya punya saudara perempuan, tiba-tiba ada punya saudara laki-laki, kan begitu kira-kira intinya. Dan bagaimana sayangnya Onyo sama adik-adiknya, dan bagaimana kemesraan adik-adiknya kepada Onyo kemarin-kemarin, kok tiba-tiba sekarang tantrum gitu. Jadi ini yang saya katakan tadi itu, saya nggak bisa berkata-kata yang berretorika gitu loh. Makanya saya katakan bahwa kadang-kadang memang seperti yang saya katakan itu, pepatah bilang kalau kebohongan itu kadang-kadang harus ditutup dengan kebohongan baru dan begitu seterusnya, sehingga kebohongan itu kelihatan seperti suatu kebenaran, kan begitu. Tapi ya kita nggak tahu, kita nggak nuduh siapa-siapa, tapi artinya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada sama kami. Di sisi lain, apa yang disampaikan? Sarwenda belakangan ini ternyata membuat Nanda Persada ikut merasa prihatin. Bagaimana tidak, sebagai orang yang pernah begitu dekat dengan Wenda, Nanda mengaku cukup menyayangkan ketika berbagai persoalan pribadi justru mulai terbuka dan diketahui banyak orang. Menurut Nanda, ada beberapa hal yang mungkin lebih baik diselesaikan secara tertutup tanpa harus menjadi konsumsi publik. Sebab ketika semua sudah terlanjur disampaikan ke hadapan khalayak, tentu akan sulit untuk menariknya kembali. Nanda pun menyadari apa yang terjadi saat ini merupakan persoalan yang tidak sederhana. Terlebih, konflik Ruben dan Sarwenda sudah bersinggungan dengan proses hukum. Sehingga setiap ucapan yang keluar tentu bisa memunculkan konsekuensi baru dan bahkan berpotensi berbalik menjadi bumerang. Saran aku dari pihak Wenda jangan terlalu reaktif. Gitu. Karena apa? Ini udah terbukti ya. Udah 2 kali nih permohonan maaf dan klarifikasi di podcast itu tidak efektif ternyata dan menimbulkan masalah-masalah baru, jadi blunder seperti blunder ya. Jadi jangan reaktif, mending diam, serahkan kepada kuasa hukum, silent aja gitu. Jadi ikuti jalur hukum yang baik, jangan banyak statement yang nggak perlu, apalagi sampai menimbulkan masalah baru seperti sekarang gitu. Itu akan lebih baik untuk penyelesaian. Ya itulah netizen kita tuh ya,
jangan pernah bikin masalah deh dengan netizen Indonesia gitu, apalagi hal-hal yang sifatnya menyinggung perasaan atau hati gitu ya. Karena semua orang akhirnya kan bersuara gitu. Dan Ruben juga udah pernah ngomong kan, kita jangan sampai kita buka aib orang, takutnya nanti aib kita juga dibukakan sama semua orang. Ya banyak orang punya aib lah, semua orang pada punya aib, aku juga punya aib gitu. Banyak masa lalu atau masalah gitu. Nah, kita lah bergaul gitu ya, menjaga sikap, terus singgung. Karena netizen Indonesia sekalinya kalau udah turun tangan ngeri gitu. Itu petisi boykot ratusan ribu itu kan udah serius banget. Kok belum sadar ya gitu. Aku menyayangkan loh Wenda, Gio, Jordi gitu ya. Ini nggak main-main loh. Ini bukan soal fansnya Ruben lagi nih. Ini udah publik nih, ini udah masyarakat Indonesia gitu. Ini harus sadari. Ambil pelajaran dari sini, bener ya. Turunin egonya, bikin strategi untuk memulihkan nama baik, terus menyelesaikan masalah dengan baik. Dan sayangin anak-anak, bukan sayang psikologinya, kasihan lah serang-serangan kayak begini kan. Karena ketika pihak Ruben juga diserang, mau nggak mau kan harus membela diri gitu. Makanya harus ada ujungnya, harus ada penyelesaian. Sampai detik ini, kisruh antara Sarwendah dan Ruben Onsu masih belum juga reda. Nama keduanya bahkan terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, apalagi setelah satu persatu cerita dari masa lalu mulai ikut terseret ke permukaan. Situasi semakin ramai ketika Minola Sebayang sebagai kuasa hukum, Ruben mulai angkat bicara dan menunjukkan sejumlah bukti untuk menanggapi pernyataan Sarwendah saat hadir di podcast Denny Sumargo. Bagi Minola, langkah tersebut dianggap penting untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar, sekaligus mencegah munculnya narasi liar yang berpotensi merugikan dan mencoreng nama baik kliennya. Terlebih, dalam perbincangan tersebut, Sarwendah sempat mengungkap dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan Ruben. Pernyataan inilah yang kemudian kembali menjadi sorotan dan membuat konflik keduanya semakin panjang, hingga akhirnya pihak Ruben merasa perlu memberikan bantahan dengan membawa bukti yang mereka miliki. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah pun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat, apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita kan, begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh, buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh? Itu kalau pas masalah perceraian, oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia, terus saya menduganya dia selingkuh? Ini kan kejauhan. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.